Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Untuk pertemuan kita kali ini, kita belum sempat lagi membahas sebagaimana pembahasan kita yang biasanya, yaitu filsafat dan berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi pembahasan kita kali ini, kita akan mencoba membahas atau berkenalan dengan singkat berkaitan dengan sejarah Islam Asia Tenggara. Materi ini atau diskusi kita ini itu saya persembahkan untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang berada di semester ganjil, yang mungkin ada mendapatkan mata kuliah yang bernama mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, untuk itu kita akan mencoba memberikan gambaran singkat sebenarnya tentang seperti apa kalau kita belajar tentang sejarah Islam Asia Tenggara ini. Adik-adik mahasiswa yang saya muliakan, kalau kita berbicara sejarah Islam Asia Tenggara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam telah menyebar dari Timur Tengah menuju Asia Tengah dan dari Afghanistan menuju India. Kemudian Islam menyebar dari berbagai wilayah di India dan Arabia ke semenanjung Malaya dan sampailah ke kepulauan Indonesia. Islam dikenalkan ke wilayah Asia Tenggara dan berkembang dalam bentuk berbeda jika dibandingkan dengan bentuknya yang berkembang di Timur Tengah. Jadi Islam yang ada di negara kita secara pengamalan, bukan secara substansi ya, tetapi secara pengamalan itu banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita lihat akan berbeda corak daripada ritual-ritual yang ada di negara kita dibandingkan di negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Nah, sementara itu pada beberapa daerah Islam yang disebarkan melalui penaklukan Arab dan Turki akan juga berbeda dengan Islam yang ada di Asia Tenggara yang lebih kental penyebaran itu melalui pedagang dan kaum-kaum sufi. Saudara-saudara, mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan, bahkan Cina. Menurut ahli sejarah begitulah kira-kira, dan itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitar pesisir. Nah, kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan oleh para pedagang muslim yang singgah di tempat tersebut untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya, kalau kita kemas dalam bentuk materi kuliah, maka silabusnya dapat saya jelaskan sebagai berikut. Tetapi sebelum sampai pada silabus, saya ingin menjelaskan kepada atau menyampaikan kepada Anda semua bahwa materi yang akan kita sampaikan pada saat ini
Dan untuk materi satu semester yang diperuntukkan kepada adik-adik mahasiswa itu saya kutip dari berbagai macam sumber, terutama sekali sumbernya adalah satu, buku Sejarah Islam Asia Tenggara yang ditulis oleh Dr. Hajah Helmiati MAG yang diterbitkan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Kemudian saya juga membaca tulisan yang ditulis di salah satu jurnal yang dikeluarkan ataupun yang diterbitkan oleh Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis oleh Jumal Ahmad dengan judul Islam Asia Tenggara Dinamika Historis dan Distingsi. Kemudian kita juga membaca buku-buku yang ditulis oleh seorang cendekiawan Muslim Indonesia, Profesor Aziumardi Azra, yang kebetulan beliau juga dosen saya di Universitas UIN Syarif Hidayatullah di sekolah pasca sarjananya. Di antara buku-buku Prof. Azra yang kita baca adalah buku Perspektif Islam di Asia Tenggara, beliau sebagai penyunting. Kemudian buku Renaissance Islam Asia Tenggara, Sejarah, Wacana, dan Kekuasaan. Nah, itulah beberapa sumber ditambah dengan jurnal-jurnal lain yang kita baca untuk mengupas berbagai persoalan yang berkaitan dengan sejarah Islam Asia Tenggara yang dikemas untuk mahasiswa pembahasan dalam satu semester. Baik saudara-saudara, untuk lebih fokusnya pembahasan kita, saya ingin jelaskan silabus materi kuliah yang dapat dinikmati untuk satu semester. Nah, nama mata kuliah adalah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan SKS 2 SKS, dan diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dari program studi mana saja, dari program studi apa saja, dari perguruan ataupun sekolah tinggi ataupun universitas apa saja, asalkan adik-adik mengambil mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, materi ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan. Baik, adapun deskripsi mata kuliah ini adalah Sejarah Islam Asia Tenggara ini merupakan salah satu mata kuliah yang sesungguhnya merupakan bagian dari sejarah peradaban Islam. Jadi sejarah peradaban Islam itu luas dia, peradaban Islam secara keseluruhan. Bagian dari itu ada sejarah Islam Asia Tenggara. Jadi bila sejarah kebudayaan dan peradaban Islam lebih fokus pada perkembangan Islam di kawasan Timur Tengah, maka sejarah Islam Asia Tenggara memfokuskan perhatiannya pada perkembangan Islam di kawasan Tenggara, atau kita kenal juga di kawasan semenanjung dunia Melayu. Nah, mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara sejak awal kehadiran Islam di kawasan ini sampai masa kontemporer. Pembahasan mata kuliah ini direncanakan akan mencakup berbagai aspek ajaran dan sejarah. Kalau dari segi aspek ajaran bisa kita sorot nanti meliputi keimanan, kemudian keislaman, akhlak, dan aspek pemikiran historis dalam pembentukan tradisi Islam, sosial, budaya, hukum, politik, pemerintahan, dan perkembangan intelektual Islam historis
dan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan perkembangan Islam di kawasan dunia Muslim yang lebih luas, khususnya di Asia Tenggara. Jadi saudara-saudara, dengan demikian mata kuliah ini secara singkat akan menjelaskan bagaimana perkembangan tradisi dan peradaban Islam Asia Tenggara, corak dan karakteristiknya. Itu secara ringkas deskripsi mata kuliah ini. Kemudian tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara, baik mencakup doktrin atau ajaran yang meliputi keimanan, keislaman, dan akhlak, maupun aspek pemikiran historis dalam pembentukan tradisi Islam. Bisa aspek sosial, budaya, hukum, politik, pemerintahan, dan perkembangan intelektual Islam di Asia Tenggara. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa bisa memahami bagaimana perkembangan Islam Asia Tenggara ini dari perspektif doktrin atau ajaran dan dari perspektif pemikiran historis. Itu tujuan. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah setelah adik-adik mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester, diharapkan adik-adik mahasiswa memiliki kompetensi antara lain yang pertama knowledge. Jadi diharapkan adik-adik mengetahui secara pengetahuan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara dan pengaruhnya dalam pembentukan tradisi, sosial budaya, hukum, politik pemerintahan Islam dalam berbagai fase sejarahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, understanding. Jadi adik-adik diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap sejarah Islam di Asia Tenggara. Ketiga, setelah belajar selama 1 semester ini, standar kompetensi yang diharapkan kepada adik-adik adalah skill. Maksudnya adalah adik-adik mempunyai keterampilan dalam merumuskan pemikiran bagi kemajuan Islam di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, value. Mahasiswa atau adik-adik semuanya diharapkan mempunyai keterampilan dalam merumuskan pemikiran bagi kemajuan Islam di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kelima, attitude. Nah, setelah belajar ini, adik-adik diharapkan memiliki sense of belonging terhadap budaya Islam dan peradaban Islam Asia Tenggara, seperti peninggalan sejarah Islam, khazanah intelektualisme Islam, dan berbagai macam persoalan-persoalan ataupun peninggalan-peninggalan peradaban dan sejarah Islam, sehingga adik-adik memiliki kepedulian, terdorong kesadarannya untuk mempelajari dan mengembangkan pemikiran-pemikiran Islam untuk pengembangan Islam yang lebih hebat di masa mendatang. Kemudian yang terakhir, standar kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah interest. Adik-adik diharapkan mempunyai interest, mempunyai minat dan kecenderungan untuk menekuni kajian Islam Asia Tenggara dan bisa melakukan sesuatu, misalnya penelitian atau mungkin menulisnya dalam bentuk skripsi, atau adik-adik menulisnya dalam bentuk jurnal dan tulisan-tulisan lainnya atau karya-karya lainnya untuk kemajuan Islam khususnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk memenuhi tujuan dan standar kompetensi yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, maka
topik-topik pembahasan yang akan kita bahas selama satu semester itu, biasanya dosen akan menyajikan kajian-kajian. Kalau pertemuan itu ada 16 kali tatap muka, berarti topik-topik yang diketengahkan untuk Anda semua yaitu minimal 14 topik. Karena ada 2 tatap muka diisi dengan mid semester dan yang terakhir ujian akhir semester. Nah, untuk itu 14 topik yang saya maksudkan itu adalah satu, pengantar kajian Islam di Asia Tenggara. Kedua, perkembangan Islam di Nusantara pada abad ke-17 hingga abad ke-19. 3, perkembangan Islam di Malaysia. 4, perkembangan Islam di Brunei Darussalam. 5, perkembangan Islam di Singapura. 6, perkembangan Islam di Filipina. 7, Muslim minoritas Patani di Thailand Selatan. Dan yang ke-8 tentunya nanti akan diisi dengan ujian tengah semester atau mid semester. 9, perkembangan Islam di Vietnam. 10, perkembangan Islam di Kamboja. 11, perkembangan Islam di Myanmar. 12, perkembangan Islam di Laos. 13, perkembangan Islam di Timor Leste. 14, sejarah dan pemikiran organisasi-organisasi Islam di Indonesia. 15, aliran pemikiran Islam di Indonesia. Dan 16 biasanya akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Jadi saya ulangi sekali lagi saudara-saudara, ada 16 kali tatap muka dengan 14 topik pembahasan yang akan kita ketengahkan selama satu semester kalau Anda mengikuti mata kuliah sejarah Islam Asia Tenggara. Yaitu 1, pengantar kajian Islam di Asia Tenggara. 2, perkembangan Islam di Nusantara pada abad ke-17 hingga abad ke-19. 3, perkembangan Islam di Malaysia. 4, perkembangan Islam di Brunei Darussalam. 5, perkembangan Islam di Singapura. 6, perkembangan Islam di Filipina. 7, Muslim minoritas Patani di Thailand Selatan. 8, tadi ada UTS atau MIT. 9, perkembangan Islam di Vietnam. 10, perkembangan Islam di Kamboja. 11, perkembangan Islam di Myanmar. 12, perkembangan Islam di Laos. 13, perkembangan Islam di Timor Leste. 14, sejarah dan pemikiran organisasi-organisasi Islam di Indonesia. 15, aliran pemikiran Islam di Indonesia. Dan terakhir, pertemuannya diisi dengan ujian akhir semester. Nah, jadi saudara-saudara, itulah gambaran umum kalau Anda mengambil mata kuliah sejarah Islam Asia Tenggara. Itulah tema-tema penting, tema-tema pokok yang akan dibahas selama satu semester ini. Baik saudara-saudara, demikianlah perkenalan awal kita dengan materi kuliah ini. Dan nanti akan kita isi dengan materi pertama dalam mata kuliah ini yang akan saya sajikan kepada Anda. Kita nanti akan mendiskusikan tentang teori kedatangan Islam di Nusantara. Jadi kedatangan Islam di Nusantara akan kita sorot dengan perspektif teori. Secara teoritis seperti apa ahli-ahli sejarah menceritakan atau mencatat tentang kedatangan Islam di Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat seperti apa kedatangan Islam di Asia Tenggara. Kalau cukup waktu, kita juga akan melihat nanti pertautan Islam dan budaya lokal. Baik saudara-saudara, itulah perkenalan awal kita dengan sejarah Islam Asia Tenggara. Dan selamat Anda menunggu materi tentang tadi yang saya sampaikan, teori tentang kedatangan Islam di Nusantara, kedatangan Islam di Asia Tenggara, dan kalau ada waktu kita akan membahas tentang pertautan Islam dan budaya lokal.
Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti materi ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.